di percobaan pemantulan ini kita menggunakan medium yang atas itu udara dan medium yang bawah itu air, kaca pemantulan. Nah, sudut yang pertama nilainya berapa di KM-nya anak-anak? Sama 20 derajat. Oke, saat sudutnya kita lihat ya, saat sudut datangnya yang merah ini, yang merah yang garis tebal, saat sudut datangnya 20 derajat, maka sudut pantulnya berapa tuh? Yang garis merah yang berwarna muda 13. Yang atas ada? Iya, yang atas enggak. Salah nih. Saat kita masukkan sudut yang kedua, sudut percobaan yang kedua berapa? 40. Kita masukkan nilainya 40. Nah, saat sudut datangnya 40, maka sudut pantulnya juga nilainya 1. Lalu sudut datang yang terakhir berapa nilainya? 60 derajat. Nah, saat sudut datangnya 60, kita lihat sudut pantulnya yang berwarna di sebelah kiri kalian yang warnanya merah. Udah berapa? Sama. Oke, sudah bisa kalian lihat ya, membuktikan hipotesis kalian. Lalu kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu pembiasan. Nah, untuk pembiasan ini kita lakukan di dua medium yang berbeda. Medium yang pertama apa di LKM-nya? Udara. Nah, di sini kita ubah dulu di medium yang bawah menjadi air. Nah, sudut yang pertama, sudut datangnya berapa? 30 derajat, Bu. Kita coba saat sudutnya 30. Nah, kalau tadi saat pemantulan kita lihat sudut pantulnya yang di bagian atas, nah saat pembiasan ini kita lihat saat sudut datangnya 30, sudut biasanya berapa? Yang bagian bawah nih, yang merah yang dua-dua. Kalian tuliskan ya di KM-nya, nanti untuk kalian cari nilainya. Lalu di percobaan yang kedua, mediumnya udara dengan kaca. Kita masukkan ya nilainya, masukkan kimia kaca. Nah, tadi sama-sama sudut datangnya 30, tapi kita lihat nilai pembiasannya sama apa beda? Beda. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat kalau tadi pemantulan, hubungan antara sudut datang dan sudut pantulnya kalau pemantulan sama. Kalau sudut pembiasan kita harus menggunakan rumus apa? N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Kita nah kalian masukkan nilai N-nya. N1 itu material yang atas. Material atas itu apa materialnya? Udara. N-nya berapa? 1. Terus tadi saat air berapa nilainya? Nilai N-nya 3. Lalu kalian masukkan nilai sudut datangnya berapa, sudut biasnya berapa. Sudah diisi? Sudah itu. Jadi itu belum nilainya. Udah, Bu. Kelompok ini sudah belum? Udah, Bu. Ini benar kamu segini, Bu. Nah, sama kan nilainya? Sama. Kok bisa sama? Nah, karena kalian sudah melakukan simulasi yang tadi, ini selanjutnya nih Ibu minta kalian dari hasil simulasi yang tadi dan hasil diskusi kalian, coba kalian diskusikan dan kalian buat infografisnya berdasarkan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan tadi. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing ya. Iya, Ibu. Dibuat yang bagus ya gambarnya. Kelompok ini sudah keluar, Ibu. Keluar lagi. Bebas kan, Bu, bikinnya. Oke, adik sudah? Sudah. Kita kelompok siapa yang mau maju untuk mempresentasikan hasilnya? Oke, kelompoknya Eka silakan maju ke depan. Boleh maju. Oke, jadi
Jadi cahaya itu bisa dipantulkan dan dibiaskan. Oke, udah. Oke nih, karena tadi kita sudah melihat fenomena yang tadi, terus kita sudah melakukan simulasi, terus kita kalian juga sudah melakukan presentasi nih. Ibu akan memberikan penguatan materi sedikit untuk sifat cahaya yang pertama, yaitu pemantulan. Jadi pemantulan itu terjadi ketika cahaya mengenai suatu permukaan kemudian dipantulkan kembali ke medium asalnya tanpa mengalami perubahan medium. Nah, di pemantulan cahaya ini besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Terus tadi pemantulan cahaya itu bisa kita lihat saat kita bercermin. Nah, ini merupakan contoh dari sifat pemantulan cahaya. Terus yang kedua yaitu ada pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya ini terjadi ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Tadi dari percobaan kan kita sudah lihat medium atasnya udara dan medium bawahnya air. Jadi arah lambat cahaya ini juga berbeda. Nah, hukum pembiasan ini itu berbunyi N1 sin θ 1 sama dengan N2 sin θ 2. Sifat pembiasan cahaya ini bisa kita lihat tadi saat kita masukkan pensil ke dalam air dan kita terlihat apa? Merah. Tuh. Nah, selanjutnya karena kalian sudah melakukan simulasi, sudah berdiskusi juga, dan di sini Ibu akan melihat di pemahaman kalian sejauh mana kalian sudah paham tentang sifat-sifat gelombang cahaya ini. Silahkan kalian isi secara mandiri ya, nggak boleh nyontek. Oke. Sudah? Sudah. Nah, selanjutnya kalian isi juga refleksi diri apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini, apa yang kalian pahami dan apa yang masih kalian bingungkan. Silahkan diisi. Sudah belum? Silahkan diisi. Udah Bu. Nah, oke. Ada yang mau memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Ada yang mau nggak? Kesimpulan boleh Kak. Di sini aja ya, nggak apa-apa. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan itu ada 2 jenis gelombang. Cahaya.